Hey, what's up? Welcome back to Kursi Interaksi by Subang Kreativa bersama Still Motherfucking Black right here dan juga Hey Albi. Oke, mantap. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya anu jajan. AC tiris teuing ieu mah beda. AC tiris teuing. Usum hujan kieu tuh make AC. Padahal mah bedean Pak ka 28 nah. Maksudnya pencet rekeun. Nya. Berberan kieu mah tuh kudu make AC. Tah, Bi. Nah, kumaha bae. Secara tidak langsung langsung di spill-nya. Bener. Kita itu akan membahas atau mengundang siapa gitu. Bener. Nyambung pisan karena ini teh adalah atau ini ya bisa bilang episode pertama di mana kita kedatangan sponsor baru. Itu ada Summer Cafe. Cafe and Resto ya? Summer Cafe and Resto. Cafe and Resto. Karena AM Samerian. AM Samerian, yep. AM Samerian. Yoi siabi. Ya. Bodas gitu dengan mana? Anggar urang mah. Hah? Anggar urang mah. Nah, Sprite. Sprite. Nah, sih. Aya di Summer Orson urang. Cobaan banyak. Sok jalan. Sedap teu? Nah, yuk. Ini saya kok. Mantap, Bi. Jadi Samarian itu alamatnya ada di Jalan Rawabadak, Jalan Kapten Hanapia. Jalan Kapten Hanapia. Kapten Hanapia maksud saya. Itu di bertempat di Rawabadak Point di belakang. Rawabadak Point. Jadi enak banget lah. Di tempatnya juga apa namanya? Pantai-pantai gitu kan. Jadi anti mainstream lah. Anti mainstream. Jadi nggak harus jauh-jauh ke Pondok Bali. Asli. Atau ke Pelentong. Karena kan nggak ada ente tong ngojay dinya kan aya kolam badag. Bisa ada tong ngojay nggak ada. Kunaon? Nyau lah we. Secara kan kumang abai. Itu sih. Mun aya water buman mah. Orang bakal ngojay gitu. Tapi selain kopi, Bi, di Summer itu ada meals and main course-nya yang iya pamungkas sedap namanya. Pisan eta. Sedap pisan nasi goreng Summer. Pesena ya ayam buffalo. Buffalo meureun. Buffalo. Oh. Eta mun penyebutanna bener. Kan kudu bener. Penyebutanna. Oh gitu. Buffalo mah tuh. Ibu-ibu lain buffalo. Oh bener. Asup teh sih. Asup ya. Tapi cari cing wae. Tengah artian teu nepi. Kurang euy. Kurang ya. Cobaan nih, Bi. Segan we. Enak ya, saya koninya. Dijapu. Oke. Sekarang kita memasuki episode berapa nih? 18. Gir, 2 deui ka 20 Black. Jadi episode sekarang tuh spesial ya karena emang spesial, setiap episode kita spesial. Karena emang yang diundang di podcast itu kan hanya orang-orang yang asik. Yang asik. Gitu. Jadi kudu asik heula. Bener. Nanti asiknya moal diundang. Bisa sage. Ya. Berarti nu geus ka podcast ieu. Yang asik. Oh mau ya? Oh ya sudah. Asik eta mah. Ya, malah. Nu kitu ngomongna kan rada lambat kan teu asik. Benar, Bi. Ya. Akhirnya ada pola laut. Jadi gimana ini Black? Tolong. Wah ya naon. Tong di impersonate atuh. Iya. Itu adalah salah satu dieureunkeun programna emang. Salah satu contoh-contoh kemasan yang dinaungi oleh Plut. Anjir. Yoi. Ya kantornya tuh ada di apa? Perempatan Tugu Stum. Itu ada kantornya ya, Pak? Bener ya? Dirinya lah pasna di dinya. Iya, pasnya tuh di situ. Jadi salah satunya ada keripik nanas. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, Bi. Jadi langsung kita panggil saja. Ini adalah Abudi dan Asandi dari konsultannya Plut UMKM. Iya. Yuk. Langsung. Silakan masuk. Tapi, halo Pak Budi. Nah, silakan duduk.
Ada Eh, orang-orang asik. Ya. ini orang Aduh, gitu Be. Orang asik. Tuh, ada hashtagnya ini rumah. Rumah UMKM. UMKM Plut teh. Ya itu. Nah ini nih Hashtagnya. yang harus ditanyakan. Gimana Kang? Apa dan siapa Plut itu? Kan ini ya apa masih belum banyak yang tahu nih kan antara kesinambungan UMKM atau UKM ya dengan Plut itu gitu. Plut itu apa gitu ya? Dia apa itu si Jadi kalau Plut sebenarnya itu adalah program Kementerian Koperasi Kang. Oke. Jadi dulu itu tahun 2015 ada se-Indonesia itu ada namanya Plut. Plut itu semacam klinik bisnis buat UMKM. Jadi kasarnya adalah semacam tempat curhatnya UKM. Kalau UKM kan bingung ya, ini saya harus kemana nih mengembangkan produk gitu kan. Nah dengan adanya Plut itu salah satu jalan juga buat UKM biar bisa berkumpul yang satu frekuensi di sana. Yang sama pengusaha bisa ngobrol nih untuk mengembangkan usahanya gitu kan. Nah kita bangun dari tahun 2015. Itu dulunya program Kementerian Koperasi. Sejauh Barat cuma ada 4 dulu. Sekarang ada 5 nambah Plut Kuningan ya. Plut Kuningan itu nambah. Jadi Subang, Sukabumi, Cianjur, sama Tasik gitu. Oh, berarti sejauh Barat juga Sejauh belum Barat ada cuma semua ada, ya? cuma nggak semua. Jadi ya kebetulan Subang dapat nih. Nah di sana tuh ada 5 konsultan sebenarnya, 5 konsultan pendamping. Kalau saya bagian produksi, ini Kang Budi di bidang pemasaran. Pemasaran. Ada juga di bidang SDM, ada akses pembiayaan, sama kelembagaan. Jadi di sana nggak ada apapun, cuman wadah buat ngobrol bersama sama UKM gitu. Jadi Oke. nongkrong aja di sana, mau nongkrong tapi tidak kaku semacam kedinasan gitu. Oke, Jadi oke. salah satunya ini produk hasil desain produk kita juga fokus di desain produk, ada juga dari sisi pemasaran, akses pembiayaan gitu. Nah ini siapa tahu nanti teman-teman UKM di Kabupaten Subang juga bisa ke sana lah gitu. Jadi kita pengen lebih ke terbuka ke semuanya. Bagi yang butuh untuk usaha, ayo bareng-bareng aja gitu. Kalau sendiri kan takut jadi jerawatnya gitu kan. Nah, Tapi kalau dicurhatin gitu kan, Oh, siapa tahu menjadi sesuatu gitu kan. Salah satunya ini. Salah satunya Plut ini. itu singkatan itu. Plut. Black. Plut itu. Plut itu Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Nah, jadi Oh. selain UMKM juga di sana ada koperasi juga yang koperasi kita juga. Ada koperasi bisa. juga. Ya. gitu. Jadi singkatannya itu. Misalnya Plut sih, sih Plut. Nah, Oh, itu singkatan sebenarnya. Pusat Layanan Usaha Terpadu. Gitu. Oh. Iya, iya, Black. Biasanya tetap Black berjejaring oge di situ teh. Iya, iya. Betul. Jadi Rumah sakitnya media UKM lah sharing, gitu, jadi rumah media sakit sharing UKM. juga kan di Plut. Media sharing juga. Jejaring, intinya jejaring benar. Jadi, Jejaringnya ya. Eta lama-lama. apa ya? Kalau kita sering ngobrol sama UKM ya, jadi memang salah satu faktor yang menentukan UKM itu maju gitu ya. Mereka yang berjejaringnya kuat gitu. Oke. Mereka yang membangun jejaring kemana-mana, biasanya itu jadi UKM yang itu ya. Konsep silaturahmi lah gitu. Silaturahmi, Silaturahmi membawa berkah itu bener gitu kan. Nah, Jadi eta. yaitu perluasan jejaring pasar gitu kan. Kalau kita punya produk tapi nggak punya teman, bingung mau tes pasar kemana. betul. Karena kan di awal misalkan untuk tes pasar itu misalkan kalau kita banyak temennya gampang, tes pasar juga bisa jual dedek bisa gitu kan. Jual kapak sahelanya, jual karunya bisa. Belian lah produk saya gitu kan. Kan kenal kan gitu, jual dedek heula gitu kan. Nah, itu salah satu langkah awal. Kalau kita banyak teman, banyak jaringan, banyak silaturahmi, otomatis minimal bisa tes pasar, bisa jual dedek dulu kan. Itu awal mula UKM gitu. Ya, itu kita edukasi ke UKM, kita bareng-bareng konsultasi sama UKM gitu kan. UKM ataupun pengusaha dengan pengusaha. Jadi di sana tuh bukan berarti kita semuanya bisa, enggak gitu. Jadi media sharing semuanya gitu. Jadi ngumpul lah bareng-bareng bagaimana meningkatkan sebuah produk gitu. Jadi Oke. ya ada beberapa lah kita udah 6 tahun, 6 tahun. Kita 6 tahun di Plut. Ya sekarang kita memang salah satu kelemahan di Subang adalah branding packaging kan. Oke, Identitas gitu kan. benar. Identitas menjadi sebuah penting nih gitu kan. UKM ini mau jadi seperti apa sih? Mau dikenal sebagai apa sih? Misalkan kayak Alam Sari yang itu misalkan dia segmennya oleh-oleh. Kita bikin tagline namanya misalkan jangan aku ke Subang kalau nggak beli oleh-oleh Alam Sari misalkan seperti itu. Kayak ini Jupe gitu ya. Ini dia spesialis lebih ke keripik-keripiknya. Ini kita pakai tagline namanya pahitku tak sepahit kehidupanmu misalkan. Nah, tagline ini juga Eta. butuh gitu dari Unik. UKM sendiri. Ya, unik juga. Nah, yang ya ini ya, nah Bu As ini juga dia modal 200.000. Sekarang omsetnya 20 juta sebulan kan. Sebulan, Satu Black. bulan 20 juta. Anjir. Jualan lumpia we kan geus ya. Ini melalui panjang prosesnya, tes rasa dulu, dia bolak-balik. Modal awal cuma 200.000 waktu itu. Modal sekitar 200 ribuan. 200.000? 200 ribuan gitu. Nah kadang-kadang kalau UKM kan suka ada yang bilang ya, dia nggak bisa produksi nggak ada modal cina.
Nah buktinya dia bisa 200.000 sampai Bisa. sekarang jadi 20 juta tuh. Banyak beberapa Artinya kan- yang sudah nggak perlu modal dulu Iya. di awal lah gitu. Ternyata itu modal bisa. bukan yang utama, Black. Kalau kita sering ngobrol sama UKM yang maju tadi, pertama dia sering berjejaring ya, dia bersilaturahmi kemana-mana. Yang kedua, dia mandiri memang, benar-benar mandiri gitu. Jadi nggak mikirin dulu modal, kita mah nggak bisa usaha, nggak ada modal, harus modal segini dulu 10 juta dan sebagainya gitu. Nanti dia jalan 200.000 aja, Kan sampai ada sekarang yang jadi 20 ini, juta gitu. Jadi ada yang punya duit bingung usaha naon gitu kan. Kadang-kadang gitu. Ayo oke punya usaha tapi teu boga duit. gitu. Eta bener. Syukur-syukur punya ide bisnis gitu kan, tapi siap eksekusinya boga duit ya gitu kan. Nah, itu juga kita tekankan bahwa modal itu bukan yang pertama kok gitu. Banyak cara lah gitu kan. Buktinya beberapa UKM yang modal 100.000 sekarang 15 juta sebulan itu ada gitu. Yang Bu As ini sekarang dari dulu pakai ojek ke kantor, punya motor, sekarang punya rumah sendiri gitu. Dengan omset yang memang dia jadi punya berbagai varian produk. Misalkan yang brand itu, makanya pemahaman brand kita tonjolkan di yang utama gitu. Identitas produknya seperti apa gitu kan. Kayak itu namanya Ibu Aas. Nama brandnya Buas. Jadi Gitu. buas. Hal-hal seperti itulah gitu ya. Oke, dibikin nyeleneh deh jadi. Dibikin nyeleneh kayak gitu kan. Nah ini yang ya pokoknya banyak beberapa. Nah ini yang Patimban nih. Ini kemarin kita pendampingan di Patimban nih, Billy's Crispy. Ini dulu kemasannya nggak kayak gini. Jadi ini potensi juga gitu kan. Dan sekarang udah jadi oleh-oleh Patimban. Ini 1 bulan kemarin habis 1.000 piece kan. Tuh. Dulu ini harganya Bayang, Rp4.000 dari dia, dijual 6.000 kemasannya 60 gram. Nah sekarang 75 gram, sekarang dijualnya Rp15.000. Hal gini. Per packing. Jadi Subang itu produksi itu jago-jago, enak-enak lah kan. Tapi memang lemah dari sisi packaging dan memang dia pola bisnisnya nggak sampai dengan pemasaran. Banyak yang curah-curah. Jadi yang punya namanya orang lain misalkan. Di Subang Banyak jago lah. produksi lah. Di Subang banyak jago produksi, cuma pemasaran masih kurang. Pemasaran masih kurang. Masih perlu dibantu gitu. Salah satunya kurang. ya ini salah satu fokus di kita Iya. itu di branding packaging Branding lah gitu. Biasanya kan kalau pemasaran tuh berhubungan dengan konten. Konten is king, packaging is queen. Wis. Itu nama cabianya ente. Ente. Orang inget kene kata-kata Mas Menteri pas benar. mengajarkan dia. Betul, dia Mas Menteri kalau kesini, Fokus Mas Menteri mana itu? Mas Menteri Pariwisata ya? Iya. pariwisata. Dia kalau memang dia kalau kemana-mana pasti packaging yang diutamain gitu Iya ya. kan? Gitu. Memang betul ya. Branding adalah tadi ya kuncinya gitu. Tapi jangan kejebak juga ya. Maksudnya kemasan Ada di sini segmentasi tertentu, di sini itu bukan berarti semuanya harus seperti ini enggak gitu kan. Karena ya itu, yang pertama itu pola bisnis dulu gitu. Di kita kan banyak ya sentra-sentra misalkan kayak Singkong gitu ya. Tapi dia udah jalan kok usahanya. Dia punya karyawan, punya mobil juga kayak gitu kan. Tapi karena pola bisnisnya nggak sampai dengan pemasaran langsung, otomatis brandnya nggak terlihat kan. Iya. Keripik Singkong yang besar di Subang apa sih gitu kan? Justru kita malah di luar Subang yang banyak ya. Iya, Ada luar Subang yang dikenal. Padahal produksinya bahan bakunya dari Subang loh. Dari Subang juga. Dari Subang ya. Nah, makanya tapi menurut kita nggak salah gitu. Kenapa? UKM itu butuh duit kan. Usaha kan ujung-ujungnya duitnya, Ya, keuntungan bisnis ya lah kan. ya. Usaha itu gitu kan. Nah, itu juga mulai kita kembangkan. Jadi pola bisnis dulu yang pertama gitu. Ketika pola bisnisnya memang curah misalkan, berarti yang harus dikembangkan adalah bagaimana pola produksinya. Bagaimana mengembangkan teknologi dari sisi produksinya untuk mempercepat atau memperbanyak produksinya. Bahan bakunya dari mana. Tapi ketika sampai dengan pemasaran, mereka harus paham branding packaging produknya. Jadi supaya segmen pasarnya kemana. Yang kemasan yang full printing misalkan untuk retail modern misalkan. Oleh-oleh misalkan. Oleh-oleh mah misalkan pakai kemasan terbuka bisa. Bisa. Yang hajatan misalkan kudu pakai brand kadang-kadang kan. Iya, iya, butuh murahna, butuh banyakna. Betul. Itu digarap juga sama Ranginang. Ranginang. Jadi ada segmen-segmen tertentu gitu. Jadi Pak. nggak mesti semua UKM juga kita arahin bikin seperti Bikin ini packaging sebenarnya. seperti ini. Enggak. Oke. Untuk produk tertentu juga kita pertahankan yang tradisional. Misalkan rangginang ya. Rangginang misalkan di toko oleh-oleh di Lampu Satu ya. Nah, Ya, di Lampu toko oleh Satu dia jadi best seller. Padahal kemasannya nggak seperti ini gitu. nggak bagus gini. Karena memang orang kalau ngelihat rangginang pengen lihat teksturnya seperti apa gitu. Teksturnya, benar. Makanya yang terbuka. Banyak orang kota yang pengen nostalgia untuk tradisionalnya gitu. Jadi kita arahin segmen-segmen tertentu gitu. Buat oleh-oleh ini, buat di warung ini misalkan itu, buat ke sekolah yang harian ini misalkan gitu. Tapi untuk pameran-pameran cocok yang kayak Ini. gini. Jadi Yes, jadi kan, kalau sudah packaging. usaha UKM itu biasanya harus ada kita arahin ya, pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan misalkan. Yang harian misalkan kita jual ke sekolah-sekolah misalkan itu. Yang mingguan misalkan ke warung-warung misalkan. Yang bulanan misalkan ke sekolah oleh. Nah, kayak gitu-gitu kita arahin juga gitu. Nah, dengan kemasan-kemasan yang disesuaikan biasanya. Yang sudah disesuaikan. Jadi nggak mesti misalkan di SD kemasan seperti ini, mau apa ya udah SD mah. Ya, Ayo. bakal lagi sabaraha. Mau Bukan. bakal lagi 7 Makanya kita bikin segmen-segmen tertentu gitu untuk diarahkan seperti itu gitu. Ya di pendampingan UKM kan PR terbesar adalah bagaimana UKM menjadi sebuah profesi.
Itu PR besar kan, oke. gitu kan. Jadi bagaimana mereka hidup dari UKM. Rata-rata kan kita semasyarakat kita lebih ke banyak usahanya, gitu kan. UKM ini bisa jadi hanya sampingan doang, misalkan. Iya. Penghasilan utamanya dari suaminya, misalkan, gitu kan. Betul, Tapi betul. kalau nggak dihitung skala bisnis, gitu kan, Iya. pasti akan gitu-gitu aja, gitu. Iya. Tapi ketika mereka paham mengenai posisi mereka di mana nih dari sisi usaha, mereka pasti bikin, oh untuk anak sekolah uang bekalnya 5.000, nggak mungkin kita bikin harganya 10.000 kan? Benar. Nah hal-hal kayak gitu kita luruskan nih, logika berpikir mereka kita coba luruskan, bagaimana menyisir segmen pasar itu gitu. Ya sekarang alhamdulillah beberapa produk sudah mulai keluar Subang juga banyak sekarang. Banyak ya? Yang ini ada beberapa produk, ada yang di floating market, ada yang rumah sosis. Itu udah banyak beberapa rest area di Kalau ke luar Subang. minimarket udah masuk, Kak? Kemarin kebetulan ada program dari kedinasan juga gitu kan. Ada kurasi produk di Alfamart. Ada 5 UKM yang masuk kan. Gitu. Itu yang beberapa produknya hampir sebagian besar dari kita juga. Iya. Oke. Desain produknya kita bantuin. Ada Alfa Indo itu udah ada yang masuk di retail modern. Meskipun memang itu berupa program. Karena kalau mandiri sendiri kan itu ya mereka juga berbisnis ya gitu kan. Pasti ada harus bayar dan lain sebagainya kan. Iya. Tapi ini kena program, tapi itu kesempatan buat UKM Subang. Itu melalui proses kurasi gitu. Kurasi dulu lagi. Cuman kan ya memang yang mendapatkan itu yang tahu infonya kan. Tapi kan UKM juga makanya UKM butuh bergerak gitu kan, butuh cari informasi. Ya salah satunya boleh di Plut gitu, siapa tahu ada. Jadi kesempatan-kesempatan untuk pelatihan. Jadi kita pakai namanya sinergi pentahelix kan gitu kan. Oke. Jadi dengan Creative Hub juga kita gabung gitu ya, ada komunitas ABCGM itu ya, akademisi itu ya, ada akademisi, komunitas, government, pemerintah gitu kan. Terus ada lagi dari sisi bisnis sama media. Nah kita gabungkan semuanya supaya menjadi biar UKM Subang tuh gaungnya lebih terlihat lah gitu. Iya, Itu lebih efektif gitu. Berjejaring itu nggak ada salahnya, justru banyak bermanfaat. Betul, berjejaring itu mahal. Mahal. Betul, kan. betul, Wi. Dan butuh proses juga. Butuh proses juga. Oh, Lumayan betul. panjang kan prosesnya. Tapi kan dari berjejaring itu kita kan bisa memangkas waktu yang tadinya kita harus belajar tuh berapa tahun dengan sharing di jejaring itu kan. Benar-benar. Itulah salah satu manfaat dari berjejaring. Gitu. Agak ada jadi batu loncatan ya. Betul, betul. Iya. Jadi batu loncatan dan juga BTW emang dari 1 sampai 3 pertanyaan sudah terjawab ternyata. Iya. jadi ente tuh kudu nanya deh. Apaan sih? Bopak? Tapi bener ngomong-ngomong iya Basic. AC Ya. saya nggak gelebuki ya. Lumayan. Ini gandeng dia AC sini. Emang gitu. Keren ya AC-nya. Serius. lumayan. Karek manggih orang AC jagi ya. Oh, Pak. Oh, deh, AC nu luak lieu kan dia unggul. Betul. Ini keur dikembangkeun deui ku barudak. Inovasi kembali. Ini inovasi. Kayak pengembangan lah. Sekreatif itu ya. Barangkali bisa dibantu lah buat packagingnya nanti. Bisa. Nanti kita bikin AC seperti ini kita pakai biar bagus lah ya. Iya. Biar nggak kelihatan kekolongan di hari berkurang gitu kan. Tapi anginnya memang kerasanya banyak. Kerasa, nggak gelebug ya. Nggak gelembung kan. Sebenarnya lain di Pulang dikerok ini. Tapi ya ini Emang kita menciptakan sebuah vibes yang beda gitu. Iya. Dari AC-AC yang sudah mainstream gitu. Tadi mah beda, emang AC orang mah nyaki. tapi keren saya apresiasi nih buat teman-teman STH ya. Ya, karena memang namanya juga Subang Creative Hub-nya. Jadi harus kreatif gitu. Jadi dengan apapun dengan gedung yang ada, dengan fasilitas yang ada ya memang harus dimanfaatkan gitu. Betul, Harus kreatif betul sekali. gitu. Itulah yang memang tadi saya katakan Sandi, kita memang perlu berjejaring gitu. Nah, itu. Sugan we geus kieu make anu ngirim AC ka dieu. Ya. Gitu kan. Itu Di ada salah satu rumah, fungsi jejaring gitu. tanggal Makanya sampul nanti ge, kesini banyak dua tingkat. harus lebih banyak yang undang lagi gitu, lebih banyak yang undang gitu. Bener Pejabat-pejabat, pengusaha dan sebagainya biar mereka tahu di sini ada anak-anak muda yang kreatif yang memang perlu bersinergi dengan berbagai pihak gitu. Tadi ya untuk menjadi pentahalik itu. Pentahalik kan ada 5 ya. Jadi sebelum kalau saya ingat 2016 ya kita di peresmian Plut waktu itu sebelum ngomong-ngomongin pentahalik di Subang kita udah duluan waktu itu ya. Kita bahkan MOU dengan 5 pihak ini, 5 pentahalik ini di Plut waktu itu dengan pemerintah, dengan meskipun Plut kita di bawah dinas koperasi, tapi Plut tidak melulu membina UKM-UKM yang di dinas koperasi. Karena UKM ini ternyata ada di berbagai dinas ternyata, Black. Jadi ada di dinas pariwisata ada ternyata UKM-nya. Diskominfo. Iya, Diskominfo. Diskominfo ada nggak ya?
Ada juga Nabi. PUPR Sekarang menggarap juga UKM. Ada beberapa sebenarnya. Kalau di Kominfo belum nemu saya. PUPR juga encan. Tapi mereka perlu berjejaring juga gitu. Di Kominfo itu kan punya program kayak website Untuk dan sebagainya. publikasi UKM-nya bisa. Nah, Oh. itu juga sebenarnya teman-teman di Kominfo juga kita harus guide juga, dan termasuk dengan Benpas dan sebagainya. Dan sekarang mereka juga udah sebenarnya. Jadi beberapa UKM sudah diundang ke Benpas, itu kan di Kominfo ya, untuk mempromosikan produk-produk UKM. Nah, itu kan salah satu contoh Pentahlik bidang media menurutnya. Iya. Kemudian dengan akademisi kita ada Setiasa, ada Unsub. Iya. Nah, bagaimana kita berjejaring dengan mereka untuk pembinaan UKM gitu, termasuk dengan teman-teman kreatif gitu. Kita ngisi acara juga tiap tahun Nah, di kadang-kadang beberapa Setiasa kampus. juga diulang ya, di kampus gitu. Kemudian dengan dinas tadi berbagai dinas, ada dinas peternakan, pertanian, ada berbagai UKM juga di sana, ternyata ada binaan-binaan UKM di dinas-dinas tersebut. Gitu. Dengan apa lagi ya? Bisnis. Nah, ini dengan bisnis juga mungkin nanti teman-teman SCH PHRI masuk. harus berjejaring juga nih. Selama ini kan dengan beberapa perbankan ya, dengan BJB dan sebagainya kan udah terjalin baik tuh ya. Mungkin ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ada lagi BUMN di Subang yang memang bisa digait nih sama teman SCH nih untuk berjejaring untuk mengembangkan lagi event-event kreatif di Subang nih. Memang kita perlu ya, Kang Sandi ya. Kita jangan mengkotakkan diri lah, Kang. Dulu aja UKM ini dulu selalu dicantumin nih di belakang ini binaan dinas apa, gitu kan. Padahal misalkan kiripik di laukan jadi binaan perikanan, Kang. Kiripik di dagingan jadi binaan peternakan gitu. Hal-hal seperti itulah. Padahal sama keripik gitu. Dan UKM-nya itu juga kan bisa jadi seperti itu. Makanya secara pasar itu nggak butuh dari sisi binaan-binaan sebenarnya, gitu kan. Makanya awal mula kita mulai membranding bagaimana itu kita di dalam kemasan tidak ada yang mencantumkan bahwa ini binaan Plut, enggak. Meskipun kita dorong gitu. Kita ingin menghilangkan itu. Itu 3 tahun kan hilangnya. Karena dengan kita menggarap desain, kita bikin dulu buka layanan desain kemasan gratis buat UKM. Oh, ada itu ya? Dulu kita bikin itu. Bagaimana? Jadi kan kemasan itu ada aturannya Iya. ya. Ada 7 hal pokok yang harus dicantumkan di dalam kemasan. Dulu kita mulai dari situ itu. Dari itu dulu. Dalam rangka membangun branding. Sama, ini juga dalam rangka di ruangan podcast ini juga sama. Dalam rangka membranding si Creative Hub ini kan. Gitu kan. Itu butuh proses panjang, Kang. Yang itu kita rasain juga gitu kan. Dulu kita sampai sekitar saya sudah bikin desain itu sekitar 1000 desainan lah. Itu 1000 untuk desain? Ya. 1000 gratis. 1000 gratis. 1000 gratis. Luar Ada biasa tuh, beberapa Kang Sandi. UKM Dulu yang tuh. gratis. Itu lah kalau diuangkan berapa tuh, Black? Oh iya, Tapi kali itu kan 200. proses kan. 200 Jadi lumayan. 100.000 kali 1.000 berarti. Tapi kan ya itu karena dulu banyak UKM yang tidak lolos dari aturan PIRT. Kan bingung ya, kita ini kan nggak dikenal siapapun ya. Ini saya sih Budi, saya sih Sandi kan gitu. Ngapain orang mau datang ke kita? Gitu. Ya kan? Oh, tapi Dek nanaunan kan gitu. ternyata si desain juga ada standarnya kan? Ada standarisasinya. Iya. Nah, Ada itu aturannya. hal itu Aturannya. ya, ada 7 hal pokok. Makanya itu kita jadikan bagaimana orang mau datang ke Plut. Kan kita orang baru nih datang ke Plut. Bagaimana orang mau datang, kan hal konsultasi itu baru ya. Iya. Baru di Subang itu nggak ada lah hal-hal konsultasi kayak gitu kan dulu itu kan seperti itu. Ngapain sih orang datang ke gedung buat ngobrol? Kan nggak ada, bingung kan? Kita bukan pengusaha basicnya. Kita bukan UKM juga, gitu. Berbagai jenis kita dengan background masing-masing lah gitu kan. Bagaimana orang masyarakat mau datang ke kita? Itu kan PR besar kan? Kita PR besar, Pak. Nah, Komunitas di Subang. salah satunya adalah kita main di kemasan, gitu. Label produk lah dulu, stiker-stiker ya yang kayak gitu. Nah itu ada 7 pokok yang dicantumkan, kayak brandnya, komposisinya harus ada. Itu untuk menebus nomor PIRT, ada di dinas kesehatan, ada nih kayak nomor-nomor PIRT. Nah ini sekarang ini wajib ada dicantumin. Nah banyak UKM yang nggak lolos. Itu tukang desain banyak, tapi yang tukang desain yang paham mengenai pengemasan, menurut saya sedikit juga kan harus belajar. Masih minim juga. ya? Masih minim, harus hanya dari sisi estetika aja yang bagusnya gitu kan. Tapi dari sisi aturan ini juga harus diperhatiin. Makanya di Creative Hub bagi teman-teman yang memang untuk pengen seneng nih di desain-desain, ayo bareng-bareng aja gitu. Karena di sini ada aturannya juga, kemasan-kemasan itu. Itu akhirnya UKM-UKM mau datang ke kita. Dengan kemasan, akhirnya kita ngobrol banyak gitu kan. HPP-nya, ongkos produksi. Jadi dengan ke kita itu mereka wajib bawa produk kan gitu. Saya tukang keripik, tapi dia nggak bawa keripik, hanya bawa cerita doang. Kita tolak aja. Iya tuh. Kan tukang keripik, gimana saya percaya tukang keripik? Kemauan Sedangkan produk lagi nggak bawa. makna gitu. Itu banyak yang seperti itu ya. Benar. Nah, itu yang banyak. Jadi dengan kita nggak pernah ngaping satu-satu. Cuman kita kasih jalannya aja nih gitu kan. Ketika ini PIRT kemanakeun?
gitu kan. Ya udah ke dinas kesehatan. Ketika dia bermindsetnya pengusaha, mereka mau bergerak. Tapi kalau enggak, berarti dia udah nggak mindset pengusaha. Jadi ada karakteristik UKM. Ya, UKM tadi. spesialis pelatihan misalkan. Mending pelatihan menang uang duduk 50.000 cenah. Daripada nongkrong di rumah mending pelatihan menang duit kan gitu. Ada yang seperti itu kan. Gitu kan. Iya kan. Yang kedua UKM spesialis bantuan misalnya Jarago bikin proposal. Kan ada kan banyak juga gitu kan. Yang ketiganya UKM mandiri tah. Gitu kan. Nah, UKM yang mandiri ini dia memang udah mentalnya pengusaha. Iya, yang tadi teh faktor kelihatan ya tadi teh. Ya. Dia sering berjejaring, membangun jejaring gitu, Iya, sering silaturahmi gitu tadi ya. Terus tepundungan. Iya, tepundungan, pemikiran modal mimiti gitu kan. Tepundungan teh gitu kan. Cobaan, Kang, misalkan ini bau hanyir keneh gitu kan. Kan kadang-kadang inu pundung gitu kan. Oh, iya. Pokoknya anu saya mah paling enak sedunia gitu kan. Oh. Tidak Biasanya dari kan sisi. ada yang gitu ya. Padahal cek konsumen, kalau cek konsumen mah kan harus enak nih menurut Iya, konsumen, iya. bukan menurut Iya. si pemiliknya. Betul, Itu betul, sih betul. yang banyak kita lakukan, makanya kenapa Tapi kita emang enak sih, beli Nah, fokus ke brand. Summer enak, kopi, ya. Nama Summer Enak, kopi. emang enak itu gratis lagi. gratis ya. Enak, Ramadhan nama poin bukan namanya, gratis. Ramadhan poin ya. Ramadhan poin, Macam-macam ya. produk itu. Banyak ya UKM oke ya. UKM ya. UKM. Ini salah satu yang paling keren sih Bang ini. Ah. Ada summer di sana ya. Iya. Jadi iya. konsep pantai ya, Konsep konsep pantai. pantai. Jadi Pantai. Orang tuh lamun lihat tamu teu ngerakeun Bi. Oh, Jadi betul. dibawa ke summer gitu. Oh, Tamu di Bogor misalkan gitu. benar. Jadi kan ternyata ketemu di mana? Dibawa ke Samar. Wih, keren. Di Subang keren ternyata Oh, gitu kan. tanya. Nah, itu salah satu Bener. hal keren di Subang ada Samar di sana gitu. Ada Samar. Ada Betul, Samar. betul, betul, betul. Masuk. 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 Jagoan euy. Si Gana orang minggu hareup menang ieu voucher. Tenanan menang pacar mah orang paurna ngageser urang. Di Oh gitu, pernah nyobaan tuh Bang ini? Tah, aca. Cobaan, cobaan. Nah, tempe sagu chips. Tempe sagu. Tempe sagu chips oke banget. Sagu chip. Ini banyak orang yang suka, kemarin juga dikirim ke Bandung. Sok Itu coba ya. akhirnya repeat order. Mana Black? Ini salah satu juga yang lumayan enak lah. Arek nih, dua Dari bungkus segi deui bentuk lah. oke ya. Coba. Yang nya. Oh. Ayo mana nih? Barade ya. Gisanguan break. Yuk, oke, yuk. Hah? Mau ditimbal ini bukan. Yuk, munah, yuk. Oke. ya. Produk Subang tuh eta. Jadi produk Produk Subang itu Subang. ternyata tidak kalah bersaing dengan yang lain. Kalah. Bang. Betul. Jadi arena lah produk nama gitu. Cuman memang perlu dibantu tadi tuh ya branding dan sebagainya. Alhamdulillah ketika ada Plut, ada Kang Sandi yang memang bisa nge-branding kemasan-kemasan Subang sekarang luar biasa gitu. Ketika misalkan ada pameran di mana di Jakarta atau di mana, sekarang ketika bawa produk ini minimal Subang ternyalakeun gitu. Jadi mereka lihat oh Banyak ternyata produk kemasan yang Subang bagus bagus-bagus lah, gitu. kayak Jadi bisa dipresentasikan lah ke Oke. Yuk, urang Ke mana halayak yuk. Iya Cicadas. Sagalaran. Panaruban. Panaruban. Jadi memang PR-nya tuh banyak anak muda satu juga. ya, Anak-anak muda nih perlu tuh banyak tamu. juga. Sangguan, gitu. Black, Kita juga. perlu- Hei. Kan rata-rata kedinasan teh identik dengan emak-emaknya Iya. gitu kan ya. Rata-ratanya gitu. Nah, kita juga justru pengen anak-anak muda nih gitu kan yang memang mau usaha. Yuk, kita juga butuh kedinasan. Kenapa? Ada legalitas, PYRT, ada nomor induk berusaha sekarang tuh. Ada program halal juga di sana juga. Ada beberapa program halal. Nah, itu harus diakses kan. Gitu. Jadi jualan anak-anak muda tuh memang bagus, keren dan legal gitu. Nah, itu juga pemahaman-pemahaman itulah gitu. Butuhlah gitu berjejaring dengan salah satunya pemerintahan. Gitu. Pemerintahan ya. Kita pengen lebih banyak anak muda. Kenapa? Akan lebih enak kalau anak muda gitu. Mudah-mudahan nanti di SCA banyak tuh teman-teman. Karena ini nama yang zaman internetnya bermunculan digital gitu. marketing gitu kan. Penting. Kan bingung ngajarkan ke emak-emak mah Ya kan. gitu. Hese komo geus ngabahasna 4.0. Ayo nama Email. 5.0 ya. 5.0 Nah, ya. emang. 5.0. Mentongna ge mah di Facebook, marketplace kayak di tengah. Dulu kita ngajarin ini Kang. Judul besarnya itu adalah di pemasaran online. Akhirnya naon cara membuat Google email kayak gini. Membaca Lila Google sama email. kali. Banyak punya Itu email. awal gitu kan. Makanya kita Biasa, butuh kan? butuh anak-anak Iya, muda benar. ya gitu kan. Supaya apa? Ini biar saling membantu gitu. Jadi Iya, biarkan mama itu bisa produksinya juga, anak-anak nah di Creative Hub ini juga siapa tahu bisa membantu dari sisi konten-konten. Ya, betul. Di sini juga nanti bisa juga datangin pengusahanya. Ah. Ataupun anak-anak muda yang memang bisnis pemasaran produk UKM kan bukan tidak mungkin juga gitu. Terjalin lah. Atau di summer ada produk UKM kan harusnya ada Ekonomi gitu ya. kreatif teh. Eta ekonomi kreatifnya karena kita tuh selain berjejaring tuh Betul. sedang menggaungkan Subang Kolaborasi. Nah, itu intinya, Bre. Betul
betul kan. Yes. Nah, itu setuju. Salah satunya tadi konsep Pentahelix itu. Nah, salah satu konsep Pentahelix adalah dengan komunitas kita itu. Ya. Ada C namanya komunitas. Nah, makanya kita berjejaring dengan PHRI, Persatuan Hotel Nasional Indonesia, kemudian dengan SCH, yang mudah-mudahan dengan ada SCH lebih bisa merangkul anak-anak muda yang memang tadi kreatif gitu. Tapi proses kan gitu. Tapi proses Makanya gitu. wayahna gitu. Sekarang tuh dalam masa-masa membangun pondasi. Karena itu kita alamin gitu. Menghilangkan tadi ini aja kita 3 tahun kan. 3 tahun. Akhirnya 10 tahun, Tilu Black. tahun, Orang kan. channel Kita- karek kita 18 proses. episode. hilang gitu. Kenapa? Karena kita yang melakukan yang membuatkan desainnya gitu. Mereka mau mengklaim ini binaan saya yang bikinnya kan gitu. Jadi bukan berarti kita ingin lebih ke kita yang paling bagus enggak gitu. Tapi kita pengen mengikis ego sektoral itu, jangan mengotak-kotakan diri lah gitu kan. Nah. Karena ya ini butuh berjejaring gitu. Iya. Akhirnya kan kita bangun ekosistemnya dulu lah gitu. Iya, iya, Ekosistem UKM-nya ketika kondusif kan enak gitu. Iya. Sekarang kan udah banyak terlihat ya. Dibikin parcel kan jadi keren gitu di Subang itu. Jadi nggak banyak sudah diakuin lah sekarang ya. Ketika luar Subang itu udah produk-produk UKM udah inilah. Produk Subang bagus sekarang masih. Nah. Minimal Sekarang udah bagus. orang sudah menilai itu sekarang. Minimal harus di notice lah. Ya. Tapi ini kita tidak punya basic desain juga ya, Kang. Sebenarnya. Sebenarnya mah. Sebenarnya kita nggak punya. Sama-sama belajar juga sebenarnya. Sama-sama belajar. Itu berproses dimulai dari nol. Kita hanya kalau saya sendiri basicnya udah baheula tukang warnet kan gitu nya. Bisa Korel nama sih kan. Cuman kita mengkomposisikan enggak. Kayaknya dulu pernah ada rumah kemasan Bandung ya gitu. Kita belajar menduplikasi apa yang dilakukan mereka. Gitu. Pelatihan-pelatihannya seperti apa? Jadi membuat kemasan sederhana seperti itu kita duplikasi gitu kan. Terus untuk gradasi warna, terus masalah font yang kayak gini, terus fotografi harus ada, itu kita berproses di Plut, Kang. Jadi tidak ada basic. Jadi memang basicnya mungkin senang dengan seni misalkan seperti itu, basicnya itu aja gitu kan. Senang dengan seni, senang dengan komposisi warna, itu senang gitu kan. Tapi hanya dibarengi dengan ada ilmu lain lah gitu yang itu harus belajar. Jadi makanya ketika bikin kayak gini juga kan nggak belajar juga kan, tapi dengan sering banyaknya melakukan berulang-berulang kan akhirnya kan bisa jadi sesuatu lah gitu, bisa lebih profesional lagi lah gitu. Itu sih yang banyak kita lakukan lah gitu. Pertanyaan lagi, Bi, atau nanya lagi? Orang Orang lo ngomong orang geus di nanya. Kalau Kang Budi banyaknya di foto, Kang. Basicnya kan foto produk nih gitu. Kang Budi, nah ini juga dibantu juga untuk Kang Budi itu berarti detail foto kita butuh di produk. Karena kan kalau kemasan tertutup kayak gini kan nggak kelihatan produknya. Betul. Entong sampaikan di luar emping dalam naranginang kan gitu. Eta. Itu harus jujur kan jadi pengusaha. Warna kong gua. Kadang-kadang itu juga Jeron. teman-teman UKM juga kadang-kadang nggak paham itu. Kadang-kadang mereka kan suka bikin di di percetakan itu ya. Nah, Ngambil di internet kadang kan banyak. suka ngambil foto di internet itu kan bermasalah juga sebenarnya. Jadi Tuh. ada hak cipta yang memang nggak boleh juga. Ada hakinya. Loh, lamun teu kanyawan kudu bogana. Nah, cenah produk orang ini dipakai di foto Sana gitu. kurang kan. edukasi Gitu. kita ya. Kurang Nah, di itu. sana. Makanya kita kurang di sana ngobrol. edukasi. bener. Jadi kita edukasi teman-teman UKM. Jangan sampai produknya udah bagus, nah dia melakukan pelanggaran aturan kayak gitu. gitu. Lah. Itu yang Iya, kita edukasi juga di sana gitu. Ayolah pokoknya bareng-bareng lah gitu di Plut ngumpul mau ngaliwet di sana sambil ngobrol usaha Ngaliwet, bisa Black. gitu Nah, Black. itu jeung- Di Sering-sering sana main ke Plut ya, Bi. Insya Allah di itu mah jadi gendut pokoknya. Kirip-kirip mah. Jadi kalau mau lapar mahnya alasan teh Bu, bade foto produk kan dibuka gitu kan. Jadi foto, beres foto kan mau mungkin dimasukin dari makan. Bu. Gitu caranya. Itu salah satu triknya kan. Gitu, Black. Gitu. Aduh. Cok Oke. cobaan tah keripik pare. Tapi itu kayak icon-icon kayak gini itu sangat berpengaruh tuh sih Kang terhadap si ieu nanya produknya itu. Kayak misalkan iya ya gambar nyemot gitu nya. Nyemot. Berarti ieu teh nyambung ya pisang. Sebenarnya lamun ieu mah keinginan dia sendiri si UKM-nya. Oh, ada juga permintaan khusus. Iya berarti pengen ya. bikin keripik pisang, pengen Yang ada ada gambar monyetnya, monyetnya. cina gitu. Makanya bikin tagline-nya Bu. Untung yang enggak Ingat mulai Multi. ada badaknya. Ingat kan ayam ada badaknya. Ini mah yang ada monyetnya. Yang ada monyet. Dia gitu Keripik ya. Arya. Pokoknya mah dia pengen tagline-nya keripik pisang yang ada monyetnya, cina gitu. Rata-rata gitu kan. Black paria. Black cobain. Paria. Bagi pada tuh Black. Ayo Paria cobaan kita. Iya, mangacam biasanya mangacam. Kan aya non susu Keripik Arya identik susu pahit. beruang tapi Nambahin. susuna susu sapi. Kan Oh, benar. kita lieur iklannya naga. Iklannya kan. naga. Terus saya keripik Widya tapi gambarnya Eta bebek. Eta salah satu branding meureun Black. Yang Eta teh. aja ame orang nanyakeun Aja gitu. bener orang ngomongkeun malah. Media omongkeun gitu juga. Black eta. Cobaan Black.
Tapi bener pare itu. Are, Pari pahitku tak sepahit kehidupanmu. Kita itu terbaik, bener ya Dia tak? mau nasi Lukman ya kuat yang TikTok happy yo. Pahitku tak sepahit kehidupanmu. Anak-enak baru lubang tuh dah. Gitu. Pahitnya. Itu kayak nggak usah di dia tak? Enggak. Ada apa itu? Deh coba. Gak usah nyegrok. Di dia aja. Nyelap bos. Ya, Ini ada nih di toko-toko lain sekarang udah ada nih. Udah ada. Produk Subang. di e-commerce udah ada. Sekarang malah lagi E-commerce coba ada. ke Hong Kong. Jadi ada UKM yang memang punya kenal di Hong Kong. Sekarang kemarin bikin ngirim 8 dus. Meskipun di sana untuk TKI Indonesia juga. Loh, sekarang dikirim ke Hong Kong. Jadi ada pasarnya itu. Yang kemarin Singapura itu apa Kang? Beda lagi kalau ini kemarin ini keripik nanas. Kemarin Ikut ada- kurasi ke Singapura. Ikut kurasi di Singapura. Kurasi Kemarin apa tuh? Kurasi Kurasi. untuk pameran di sana. Dan nanti juga sebenarnya ada permintaan pasar untuk Singapura. Cuman memang tinggal balik lagi karena kan Ya. konsepnya bisnis ya. Ya. Jadi kita memang serahkan aja ke mereka ketika menyanggupi dengan aturan-aturannya. Ya kita tergantung kesanggupan dari UKM itu sendiri. Dari UKM-nya. Kan gini barcode-nya harus internasional. Oh, tapi nah, yang kayak gitu tuh nanti bisa dibantu juga oleh Glut ya. Secara linknya kita insya Allah ada Iya. bisa dibantu lah gitu. Gitu. Di dinas juga ada sebenarnya pelatihan-pelatihan ekspor dan sebagainya gitu. Bisa Nanti diakses kita juga. arahkan ke sana gitu. Oh. Yang memang produk-produknya udah siap ekspor secara kuantitas misalkan, yang secara kualitas. Nah, nanti ketika ada dinas ngadain pelatihan ekspor, nah kita arahin untuk ikutan gitu. Biasanya gitu kita arahin. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ada Patimban nih sekarang nih, pelabuhan Patimban. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti ke depan yang diekspor di sana itu adalah produk-produk Subang gitu. Kita sudah bercerita itu ya. UKM lah ya. Jadi produk-produk Subang itu diekspornya di sana gitu ya. Jadi Semoga Semoga Wan. gitu. Sekarang kan Banyak ada beberapa yang udah ekspor sebenarnya kayak kerajinan, kita udah pernah ke Jerman ya. Ekspor Meskipun ke Jerman. masih pihak ketiga, kemudian yang arang teh yang di teater juga udah ekspor, kemudian Kopi. apa lagi ya? Kopi. Kopi, Hofland udah ke 120 ton setahun. Arab Saudi gitu kan. Arab. Itu kan produk-produk Subang udah mulai menggeliat nih, Iya, iya. mulai bisa ekspor. Nah, mudah-mudahan semakin banyak ke depannya gitu. Nah, apalagi anak-anak muda nih yang misalkan pengetahuannya sekarang lebih lebih mudah mencari wawasan lah kalau Iya, anak muda iya, ya. iya. Nah, mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi nih. Jadi sebenarnya banyak juga anak muda yang udah jalan usahanya. Cuman kadang-kadang nggak terdeteksi, Kang. Oh iya. Nah, itu juga kita kan ada keterbatasan di kita nih, gitu kan. Nah, siapa untuk tahu mapping juga ya. untuk mapping juga. Siapa tahu kan ketika memang ada yang nonton nih channel ini gitu kan. Jangan malu-malu jadi pengusaha gitu kan. Ya. Terus berjejaring juga gitu karena kita butuh gitu kan. Siapa tahu kan aduh, kenapa saya nih nggak diajakan misalkan seperti itunya. Padahal Tapi tentunya. kan bagaimana kita mengenal mereka kalau mereka tidak memperkenalkan kita. Oh iya. Kan kabayang Subang sabaraha Sabaraha. penduduknya berapa kan gitu kan. Kabupaten deh nya. Kabupaten. Makanya kita belum berjejaring belum menjangkau semua gitu. Jadi Kadang-kadang suka ada informasinya istilah ini di UKM ya. Kadang-kadang kalau kita ke lapangan suka ada nemu cina. Pemerintah tidak Jadi nggak ajakan saya. merhatiin UKM cina. dan sebagainya. Nggak petani nggak diperhatiin gitu. Nah tadi teh ya yang Balik salah deh, satu silaturahminya. kuncinya itu tadi berjejaring atau Berjejaring. silaturahmi gitu. Iya, iya. Jadi Subang ini kan luas ya, jadi nggak mungkin lah Pemkab bisa menjangkau semuanya satu-satu gitu. Nah, bagaimana biar UKM ini bisa dilihat sama Pemkab? Ya tadi Jemput bola. minimal silaturahmi ke Oke, dinas gitu, bola. ke dinas terkait gitu, ke dinas koperasi, ke dinas pertanian yang ada hubungan pertanian, peternakan dan sebagainya, ke dinas kesehatan yang mau bikin PRT dan sebagainya. Nah, seperti itu penting gitu, karena memang UKM yang udah maju melakukan itu gitu. Itu perlu Itu Black. kita Black mun boga produk itu Black Tapi silaturahmi. apakah harus produknya itu harus selalu makanan? Bang? Yang mana Enggak juga. Enggak, Jadi enggak, enggak enggak. juga. Kalau bentuknya kria itu Kalau kerajinan kan kita juga berjejaring. Misalkan ada Dekranasda juga. Oh, Di situ ada kurasi produk ke IKEA malah. Oh, ada beberapa produk bener-bener handicraft kan. yang Ada kemarin beberapa tuh- produk ini juga kan. Oh, Iya, iya. tuh, Oh, iya. Itu juga Bisa sama pameran kita di bantu. Jakarta di Iya, iya. Sama ujungnya kan brand gitu kan. Jadi tidak hanya sebatas makanan gitu. Ya. Memang di kita banyaknya makanan gitu ya. Karena memang itu mungkin porsi yang besar ya, banyak UKM ataupun masyarakat yang membuat makanan, Iya. gitu kan. Kalau kria kan nggak semuanya juga bisa seni lah seperti itu. Tapi itu memang PR besar, fashion, handicraft itu PR besar ya. Karena memang dari sisi pasar juga kan kita bingung. Kalau makanan kan lebih mudah ya, lebih mudah kan banyak toko oleh-oleh gitu kan. Nah handicraft di kita mungkin belum banyak tuh karena memang itu PR kita lah gitu. Ya. Gitu kan. Nah, PR mungkin nanti besar. teman-teman SCH nih yang mungkin bisa mendorong lagi nih biar misalkan kria di Subang lebih lagi ya. Lebih. Saya juga
baru tahu Kria beberapa yang selain Keplut ya. Ternyata di teman-teman SH juga ada ternyata yang kayak yang bikin apa komunitas hobi kayu ya. Iya, hobi kayu. Nah gitu kan itu nggak Keplut sebenarnya. Nah mungkin itu bisa digarap sama teman-teman SCH gitu di sini bagaimana pembinaan buat teman-teman. Apakah mereka ingin workshop apa? Mungkin teman-teman SCH atau di komunitas akrab bisa menyelenggarakan itu gitu. Ya balik lagi butuh kolaborasi lah. Kolaborasi. Sebenarnya Kria kita juga bagus-bagus ya. Bagus. Yang di Ciasem juga ada yang bikin robot itu ternyata kan viral juga. Oh iya. Si iya, Kang iya. Anwar itu Oh, kan. yang Dia bikin Gundam ya. Transformer ya? Gundam. Gundam. Gundam apa Gundam sih itu teh? Gundam nyipelet. Si Gundam itu. Gundam dendam anjir nama. Woi. Dendam, woi. Si Gundam ini kan terkenal juga dia bikin dengan handmade bisa bikin robot raksasa sampai 6 meter gitu. Viral di media sosial kan itu akhirnya. Iya, dengan bahan yang emang Eta orang Subang gitu kan. bahan lagi kan ternyata juga orangnya dino plat atau baja. Padahal Kayu. Artinya memang di pelosok-pelosok Subang tuh banyak ternyata orang-orang yang kreatif Potensi yang ya. memang Iya, tadi itu yang katakan tadi nggak muncul di kita. Iya, Jangan-jangan dia udah ekspor kemana tapi kita nggak tahu gitu, PMK nggak tahu gitu misalkan itu. Nah itu mungkin teman-teman SCH nih bisa bantu untuk Jadi bareng-bareng lah menggali potensi. menggali itu gitu. Jadi kita masukin nanti ke kedinasannya gitu kan. Kita butuh informasi Iya. data-data yang memang terbaru ataupun syukur-syukur memang ada potensi nih gitu kan. Iya. Nah, karena kita kan pengen lebih ke nih di Subang tuh banyak beberapa apa ya? Satu desa misalkan satu produk misalkan nantinya gitu. satu kecamatan satu produk kan itu bisa jadi gitu kan. Yang Bilis misalkan Patimban. Kemarin kita sama ada programnya ini ya penanaman Ika. mangrove ya. Oh, gitu. Penanaman mangrove itu di Pondok Bali. Kita bikin brandnya Oh, Abon Ikan Nadri ya? Tongkol. Abon Ikan Tongkol. Nah itu juga kemarin sama Wanadri kemarin kita kegiatan di sana. Ya setelah kita pelatihan sampai dengan brand produknya akhirnya justru mereka nggak nunggu bantuan karena melihat ini potensi untuk dikembangkan. Jadi mereka sampai ngemodal 1 juta kan. Gitu. Kemarin bikin kerupuk ikan tongkol sama bikin abon ikan tongkol. Abon Abon ikan tongkol. Gitu. Abon Rebon. Kegiatannya dari program itu gitu ya. Tapi kita sampai masuk dengan brandnya. Kalau mereka hanya sebatas cara membuatnya aja tanpa melihat pasar, nggak ditunjukin kemasannya seperti apa, itu akan hanya sebatas cara membuat aja gitu. Tapi ketika memang sampai dengan brand, itu mereka berpikir bagaimana cara menjualnya. Brandnya udah kita siapin gitu. Nah sekarang kemarin modal 1 juta itu satu hari bisa dapat 300.000 kan. Itu jalan tuh gitu kan. Di Bilis Crispy juga kan sama. Modelnya kita diduplikasi gitu. Jadi ya, untuk Patimban ada Bilis, Pondok Bali nanti ada Abon Ikan Tongkol gitu kan. Kita pengennya gitu, kayak gitu Kita pengennya ada itu lah. minimal tiap banyak kecamatan muncul lah. ada Tiap kecamatan. orang tunggal yang hasil muncul. lah, Ada ada hasilnya lah hasil. gitu. Ciri khas. Jadi memang salah satu misi Plut itu sebenarnya memunculkan produk-produk unggulan Subang gitu. Minimal di tiap kecamatan ada Itu, gitu. Bek. Itu Cibogo salah satu misi kita nih. Sampo Yang tadi dari mana, Nek? karet. Cibogo. Cibogo, Sampai nah, emang Cibogo di mana apa nih? Produk unggulannya gitu. Sampo karet. Cibogo banget. Nah, Cibogo. Ayah, pasti ayah. Keripik dage, nah dage tuh. Tales. Ini tengah karetnya ini siki karet dibikin keripik juga. Dino karet mah paling permen. Permen karet anjir. Bisa tuh sih. Entahnya. Permen karet. Permen karet bisa tuh. Bisa. Bisa lem di gulaan benernya. Oh. Pokoknya mah banyak tuh aja. Kan punya anak seumur hirup. Terus. Ada tuh coplok-coplok. Gitulah Jadi, Black. itulah Black. Jadi Kita langsung aja ke segmen pesan untuk UMKM di Subang. Itu pertanyaan masih banyak. masih banyak tapi sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Tapi kita jawab Babe. Triggernya mengganti Saya jelasin dulu pertanyaan. Plut lah. Jadi Plut itu sebenarnya jadi lembaga non finansial. Jadi itu tuh memang tidak menarik apapun dari masyarakat. Gratis ya. konsultasi. Gratis semua hal itu. Jadi di kita ada beberapa program kerja sebenarnya. Jadi kalau UKM itu kenapa kita ada 5 pendamping ya? Pendamping kelembagaan, pendamping produksi, pendamping pemasaran, pendamping pembiayaan, dan SDM. Nah, karena memang UKM ini membutuhkan ini gitu. Nah, program-program kerja kita juga nggak lepas dari 5 hal ini. Kelembagaan misalkan nih. UKM itu perlu melengkapi kelembagaan itu seperti izin-izin dan sebagainya. Nah, minimal kita harus punya NIB namanya tuh. Nomor induk berusaha. Sekarang itu. Nah, minimal kita punya itu nih UKM itu semua. Apakah itu tukang warung, tukang foto, ente tukang foto ya? Kurang Kuruboga ente NIB. Bisi ente kayak di blacklist. tukang kerupuk koneng orang mah sebenarnya. Tukang kerupuk dan sebagainya. Jualan Itu kerupuk NIB. koneng. Nah, si NIB ini sebenarnya gratis. Bisa bikin sendiri.
lewat oss.go.id, siaran Facebook lah gitu. Nah, tapi kan UKM nggak bisa sendiri kadang-kadang, apalagi yang emak-emak ya, dengan kondisi UKM Subang yang banyak kan ibu-ibu yang kolonial gitu kan. Gaptek lah ya. Yang gaptek. Nah, akhirnya kita di Plut bantu untuk fasilitas langsung di Plut. Kita bikinkan NIP gratis gitu di Plut. Nah, setelah punya NIB nih si produk ini, si produk juga harus punya yang namanya PIRT. Tadi saya katakan Sandi. Itu Untuk ada di makanan ya? Dinas Kesehatan. Untuk makanan ya. Itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, biasanya si Dinkes ini punya program gratis setahun 2 kali. Oh, ada tuh. Bisa diakses. Bisa diakses oleh semua UKM sebenarnya. Sekitar bulan Maret sama September atau Oktober saya lupa nih. Nah, siapa sih yang bisa UKM bisa mengakses ini? Ya tadi ya anu sering bersilaturahmi. Berjejaringnya ya. Tadi teh anu sering Asal tahu satu- informasinya. ya gitu. Jadi kan si Dinkes ini kan punya program nih, setahun misalkan 2 kali Iya. dengan jumlah misalkan sekian UKM ya 100 UKM misalkan per tahun. Nah, si Dinkes akan nyari nih UKM-UKM yang perlu siapa gitu. Nah, ketika kita silaturahmi ke Dinkes dan nama kita tercatat di sana, otomatis kan si Dinkes langsung menghubungi kita. Bu, ini ada program gratis nih buat PRT. Nah, itulah pentingnya tadi berjejaring atas orang. Nah, setelah PRT, kita juga perlu yang namanya halal untuk produk ini nih. Iya. Nah, halal ini karena memang retail-retail modern 3 saat ini yang memang sekarang diperlukan tuh. Jadi ada PRT, ada halal gitu. Nah, untuk halal kebetulan pemerintah juga sekarang lagi buka halal gratis nih. Oh, sekarang Tapi nggak? ada sekarang tanggal-tanggalnya. Ya, Tanggal ada 18 kan? ada tanggal-tanggalnya untuk bulan ini sampai akhir pertengahan bulan kayaknya. Tengah bulan. Nah, buat teman-teman nih yang di SCH atau di Komite Akrab Ya. yang punya produk yang pengen halal, ini ada nih halal gratis sekarang. Bisa diakses gitu. Nah, siapa yang bisa mengakses ini? Yang tadi teh ya, yang UKM-UKM yang sering berjejaring, yang sering mencari informasi dan sebagainya. Lamun UKM na cicing wae di lembur misalkan ke uleut, Emang bisa. mual bisa dan Hilang memang informasi tidak mendapat informasi. Itu juga malu-malu lah gitu. ya, Oke. itu juga salah satu Bareng-bareng. fungsi Plut. Salah satu misinya juga itu Plut teh. Jadi tadi misinya apa tadi saya lupa saya. Pokoknya Nuka 2 Plut itu memberikan informasi, Ya. memberikan informasi dan mediasi kepada UKM gitu. Jadi UKM butuh info apa? Plut harus tahu informasinya gitu. Kadang-kadang nanya ke naon ya nu orang gitu apa sebenarnya gitu. Iya cenah kiribik teh tutung wae kumaha carana. Tah, itu kan di luar kita ya ranah sebenarnya. sebenarnya. Orang teh apa sebenarnya tah eta mah kurang nyanyi kiribik anu geus ahli nu misalnya. Benar, Tapi kan benar, tetap kita harus punya jawaban itu gitu. Konsulan dan produksi. Semua kita harus punya jawabannya, Black. Konsul produksi. Bener. Jadi semua hal ditanyakan akhirnya gitu. Jadi Oke. dia kemarin juga ada yang nanyain itu gitu. Tapi kita harus punya jawabannya gitu. Meskipun ya hanya kita misalkan mengarahkan, oh untuk masalah ini, ibu bisa misalkan konsultasi ke LIPI misalkan gitu. Oh. Atau ngobrol aja sama UKM yang udah sejenis yang udah lama misalkan, yang udah senior, yang sudah memang sering ke Plut juga. Nah itulah di sana di Plut bertemulah UKM yang senior dan yang baru misalkan. Mereka bisa ngobrol kalau memang tadi ya sering bersilaturahmi atau berjejaring. Kita bantu di sana gitu. Nah itulah beberapa misi Plut tadi. Belum nanya kan misi Plut itu sebenarnya. Itu Jadi- misinya. Oke. Jadi misi Plut itu jadi sebagai mediator memberikan informasi kepada UKM, informasi. kemudian menjadi etalase atau sumber inspirasi buat UKM gitu. Edukasi juga. Inspirasi ini misalkan tadi tuh ya Kang Sandi mau ngasih tahu kemasan-kemasan yang bagus ini. Contoh-contohnya ini. Itu kan jadi inspirasi buat UKM. Betul. Untuk orangnya berarti si UKM ini kemasannya seperti ini, berapa sih harganya dan sebagainya. Itu jadi inspirasi kan. Nah, itu salah satu misi Plut. Ya, salah satunya lah jadi beberapa bisa misi-misinya. bisa Misi dibantu nanti juga buat Iya. UKM lokal gitu ya apalagi supaya si cemilannya tidak jadi cemilan kayak di perindapan. Goreng. Goreng. Aduh, Sama ya. bisa bosan eta mah lamun Higienis dipariksa. lah ya. Oh, PR, acan. Boro-boro PRT. Di Subang mah enggak lah. Pokoknya bagus-bagus ya, lah sampai produknya. bagasi di apa? Baik, edan anjing. Terus sampai karedok mulakna ke pereup. Jadi dibantu lah mulai berarti dari quality controlnya juga dibantu berarti. Iya. Dibantu ya. Ya barang-barang lah. Media sharing kan gitu. Iya, media Jadi, sharing, betul. Ayat tempat curhat lah minimal gitu. Minimal eta bener Ngobrol sih. mengenai usaha gitu. Tanyakeun ketika minyak rada naik, pani kumaha ngagoreng. Tah lagi tanyakeun ka urang teh. Ieu kunaon aja harga minyak mahal. Urang kan teu jawaban. Eta mah Aya eta. eta mah apa Pak Jokowi urang kan teu nyaho, tapi kudu dijawab ku urang teh. Kumaha carana ge, Bi? Kumaha gitu orang mah. Nya dijawab we nya wayahna we aya nama Pakai gitu. kusik. Goreng. Terus di grup kirim miskin nanti dia dari Grup mungkin eta. Jadi hal-hal itu. Jadi secara visi mungkin visi kita itu apa ya?
kabupaten yang maju, bersih dan berkarakter guys. Nah. 2024. Yeay. Iya, tahu aja. Lain. Eta mah visi misi ieu Haji Himad eta lain. Jangan ya kalian. Jadi awas ya. Jadi kalau visi Plut itu adalah visi Plut itu adalah memampukan koperasi dan UKM. Jadi memampukan teh bagaimana caranya si koperasi dan UKM ini mampu meningkatkan kualitas, kuantitas dan sebagainya. Akhirnya akan menjadikan produk unggulan gitu. Jadi menghasilkan produk unggulan untuk Kabupaten Subang itu. Nah, alhamdulillah di Subang ini ada Plut. Nah, Plut ini adalah salah satu program Pemkab sebenarnya. Program pemerintah saat ini alhamdulillah Udah diserahin dari kementeriannya sekarang. udah diserahin. Dulu itu Plut punya kementerian gitu, punya Kementerian Koperasi. Ya. Kemudian diserahkan ke Pemkab. Nah, alhamdulillah pemerintahan Pak Haji Himad dan Kang Akur sekarang bisa melanjutkan Plut ini di Subang gitu. Nah, itu kan tidak semua Pemkab seperti itu ternyata gitu. Ternyata ada juga beberapa Plut yang memang mati suri dan tidak jalan karena memang Pemkabnya tidak mendukung gitu. Nah, alhamdulillah dengan kepemimpinan Pak Haji Himad dan Kang Akur, nah Plut di Subang ini Masih bisa disupport lah. disupport oleh Pemkab gitu. Support, Nah, ya. alhamdulillah kan Alhamdulillah. untuk mencapai visi misi beliau itu gitu. Ya, mudah-mudahan Itu patut disyukuri. di kota ini kita bisa berjejaring terus Amin. Intinya itu berjari supaya supaya juga ya supaya mudah-mudah amin juga amin. bisa. ya gitu Black. Ya gitulah. Tapi Kang Black pernah nggak ke Plut ini? Nah, Nanya iya. ke kita, tapi Kang Blacknya sendiri udah pernah Iya. atau belum nih? Dulu kan kita bertetangga. Sering lewat juga. Oke. Sering lewat. Oh, bener Black ke pas Lewat doang ya, belum lewat pernah doang. masuk ya. Nanti mau masuk lah. Nah, Kang Black punya usaha atau enggak? ada. Bisnis calo? Enggak, Oh, jual beli orok saya. Bisa enggak itu di si Black Man budidaya yuyu. 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 Yuyu kangkang gitu. Yuyu. Budidaya yuyu. Tapi bagus itu Yuyu. Jadi yang justru belum ada tuh. Ada. Jadi potensi Subang itu kan ada 3 zona ya. Nah, Zona utara, tengah, Ya. selatan. Deh. Utara itu kan hubungannya dengan ikan. Ini ada ikan lapa nih. Ini lapan crispy, ini potensi dari Subang Utara. Subang Utara. Nah, kita kalau ke UKM juga itu biasanya mengarahkan itu ya. Cari Sesuai dengan potensi sesuai dengan daerah. potensi daerah masing-masing. Oke. Biar nyari bahan bakunya gampang. Iya, gitu. iya. Dan memang juga Subang kan perlu itu. Nge-brandingnya gampang juga. Nge-brandingnya gampang. Subang perlu misalkan dari Pantura apa sih oleh-oleh Subang yang unggul? Misalkan ini satu produk dari Bilis Crispy. Kemudian ada juga lapan crispy, Ada bau ikan tengkek juga. ada abon ikan, tengkek, kemudian nah, mungkin tadi bisa tuh. Yuyu crispy bisa. Yuyu crispy banget. Black masih berpeluang Black Yuyu crispy. Itu sih orang ngembangkan iya sih daging penyu, Pak. Daging Lu menang penyumbang. Tuh benar. Dilarang ya Kunci-kunci dilarang main. Black. Dilarang. Ini harus dipahami juga. Jadi bisnis-bisnis itu harus diperhatikan juga, jangan sampai melanggar aturan. Ah, ya orang contoh nu salahnya. Contohnya. Oh iya, contoh nu salah. Dia nu nanyakeun minyak goreng mahal Jeung- kunaon. Yang dia juga naik penyemah hidupnya di 2 alam sih. Di 2 alam. Di 2 alam. 2 alam. Dua alam. Alam gaib jeung alam nyata berenang. Di SWOT mana ke alam gaib. Nah itu jadi misalkan daerah tengah nih, Subang itu kan misalkan beras ya. Beras. Jangan benar. salah Black Subang ini penghasil beras nomor 3 Lumbung nasional. Oh, nasional se-Indonesia. Lamun di Subang temelak kabeh temelak apa? Temelak pare. Bayang Kalaparan Indonesia ya, kalaparan Indonesia Black. beres berarti Bener tuh? Indonesia. Yang kurang teh ngaruh. Gitu urang teh ngaruh. Ngaruh. Ente punya mitoha naon teh? Lega Tawaran sarana. lega eta ngaruh Black. Ulah Ngaruh, eta. dijual. Eta ulah dibelikeun ninja misalnya. Digadekeun paling. Itulah, jadi Digadekeun paling. jadi itulah jadi kadang-kadang kita suka bingung ya ketika kita sebenarnya butuh pangan ya jadi tapi kemudian lumbung pangan itu kemudian dirubah menjadi kawasan industri sebenarnya gitu. Nah. Tapi kan simulakama ya. Simalakama biasanya. Nah ketika kita enggak apa ditolak ya kumaha gitu. Tapi kan ketika yang punya sawah nah jangan dijual-jualin juga gitu. Bagaimana caranya itu untuk menjadi sumber pangan kita gitu. Nah untuk di Resang kan banyak sawah nih banyak tadi nih. Nah bisa jadi untuk nilai tambahnya bisa dibikin produk juga tadi misalkan dibikin
Ada kayak keturunan. Rangginang, Opak, Atau bisa bikin juga brand berasnya. tuh. Brand Misalkan beras. beras Subang Benar, misalkan. benar, Beras beras Subang. ya, Bisa jadi kan di luar Subang, kabupaten lain misalkan ternyata berasnya dari Subang. Iya. Karena dia menang di brand. Iya. Aya nu terkenal kan beras Cianjur cenah. Ayahnya benar. Padahal eta biasanya ti urang, Brek. Ti urang Beras beras Cianjur normal gitu. kayak Ada jadi itu beberapa yang mana? dari kita. Ada beberapa yang itu sebenarnya. Nah, makanya bagaimana branding itu penting lah. Jadi Subang ini mudah-mudahan apa ya? Kita memang berkolaborasi itu. Jadi SCH itu bagaimana kita membranding Subang itu, apakah Identitas. dari produknya misalkan gitu. Dari kulinernya apa nih yang mau kita angkat bareng-bareng. Nah, itulah pentingnya ekosistem itu ya, ekosistem ekraf di Subang itu dikembangkan itu. Betul. Jadi biar Subangnya itu lebih keangkat lagi. Kita angkat lagi. Nah, itu penting yang identitas diperlukan. lah. Gitu. Nah, kalau yang di selatan nih, selatan mah banyak kan misalkan nanas misalkan gitu. Ah. Nah, kita olah nanas kan di sana ya. Nanas. Nah, kalau Subang sih sampai sekarang masih terkenal dengan nanas ya. Ya. Nanas. Itu jadi salah satu Makanya kan harus muncul juga Keunggulannya. brand-brandnya. Tapi ada- gitu kan. Tukang nanas anu di luar kota jualan nanas di urang kumaha? Nanas mana sih karena Kalau secara bisnis Nah, mah itu. itu legal-legal aja Legal kan. Karena kan tadi UKM mah butuh duit kan. Oh, benar. Gitu kan. Tidak identik dengan kewilayahan. dan itu yang dagang di orang Subang oke. Dan jangan salah Kang, produk Subang itu ada yang jadi oleh-olehnya di wilayah lain. Betul. Padahal itu produknya dari Subang. Makanya kan ya di sisi brand ada juga yang memang ditempelin Subangnya, memang karena jualannya di Subang. Saya Ada pernah juga yang dihilangkan Iya. kan, gitu. nemuin Buat produk pasar Subang di di sana. Semarang ya. Semarang. Waktu Semarang kita itu produknya waktu Subang. apa nih? Kamari. Waktu studi banding. Studi banding. Saya lihat tokonya ada produk Subang juga di Semarang ternyata. Di Bali juga ternyata ada. Sama halnya kayak gitu. Orang Bali lain ada. datang ke Di sini Bali juga ada. produk bersaing Pak, secara pasar itu bersaing kan. Subang. Ya. Gitu. Berarti Jadi penentuannya di konsumen itu sendiri mau beli atau Iya. enggak. Itu oh, aja ya tuh sebenarnya. supa dibeli kan Asma. Pernah beli kan? Pernah jeung korong-korong. Ongkos ulah jualan tapi dibeli. Nah, benar kesalahan. Kumaha ya. Menggiurkan harganya ceban tilu. Menggiurkan kan ceban tilu. Katonggo mah ceban mah. Ya kan konsumen mah sudut pandangnya lain-lain lah. Ada yang Iya identik kewilayahan, ada yang melihat enaknya. Iya. Tapi memang tugas kita Gitu. bersama sebenarnya Betul, bagaimana Betul. membranding Subang kita tercinta ini. Oh, Jadi dear, tercinta. dari mulai produknya dan sebagainya. Kumaha Subang Subang tuh mau jadi apa terkenal sih? lah, gitu. Mau Nah, terlihat gitu. jadi Carana siapa? Subang jadi maju. Iya. Jadi kota kreatif kan Kota Subang. kreatif, tah. Mungkin gak Subang ini jadi kota kreatif misalkan. Saya pikir mungkin aja kalau ketika melihat Asal ekosistemnya Iya mendukung tadi juga. ekosistemnya kan kita sekarang mulai ini ya on the track nih. On the track. Ada SCH, ada Plut misalkan, ada komunitas lain nanti. Iya, Nah, betul. ini kan saling mendukung gitu. Apakah nanti kita nyari spot-spot pemasaran? Nah, ekosistem kita kayak itu kan. Jadi berbagai pihak yang tadi pentahelix kita berjejaring. Nah, itu kan jadi sebuah ekosistem. Tinggal gitu. menggaungkannya seperti apa? Iya gitu. Mengaungkannya ya seperti Jadi dengan Subang media kolaborasi kan ini bisa. harus Iya, digaungkan lagi gitu. Subang kolaborasinya jadi ini kan intinya jadi Subang gitu. kolaborasi ini bukan hanya milik teman-teman SCH gitu. Betul. Ini harus menjadi milik jadi Pemkab, Iya, milik teman-teman dari semua, swasta dan gitu. sebagainya. Itu harus mereka harus menggaungkan hal yang sama gitu. Betul sih. Ketika yang menggaungkannya cuma SCH, jalan di tempat lah. Jadi nggak mungkin. Treadmill. Padahal inisiatifnya udah Treadmill, bagus ya, ya, Bang. gitu kan. Itu udah Tinggal bagus daya sebenarnya. dukungnya aja gitu. Iya. dukung Proses tuh, euy. lah. Tapi ini proses. Betul, betul. Dan kita Proses sedang lah. berproses gitu. Kita sedang berproses. Yang mudah-mudahan ke depan akan semakin apa ya? Semakin banyak orang yang tertarik apa tergerus menurut apa sih? Akan ikut bergabung dengan Ikut kita bergabung, gitu. oke. Untuk berkolaborasi untuk bisa Subang semakin muncul lagi gitu ke depannya gitu. Karena itu kan Betul. yang sedang digaungkan kan. Mudah-mudahan juga nanti ke depannya juga semakin banyak pihak-pihak yang ikut berkolaborasi itu bersama kita. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bi. Nah. Jadi pembahasannya sangat panjang sekali panjang dan ya. sampai Pandang. Belum beres baterai. sebenarnya ini, masih banyak yang perlu dibahas. Iya, Oh, cuman iya, sampai Bang. baterainya juga habis. Luas lah. Kita punya Patimban. Sekarang pariwisata lagi berkembang. Nah, ini buat UKM apa ya? Itu buat UKM jadi Banyak pasar pasar-pasar gitu. baru. Iya. Buat sebenarnya harus jadi pasar gitu. Nah, apakah sekarang sudah jadi pasar tempat-tempat itu gitu, wisata itu? Nah, itu juga harus kita gali juga gitu. Jangan-jangan Itu yang daya jualan dukungnya juga. jangan-jangan yang jualan di tempat wisata itu produk Garut atau produk Tasik, Eta sama bukan produk saya. Subang. Nah, itu kan salah satunya harus didukung juga oleh kebijakan sebenarnya, kebijakan dari pemerintah gitu. Misalkan mewajibkan tempat wisata untuk sekian spot persen Subang ya? spot buat oleh-oleh Subang. Oke, misalkan. oke. Bukan tidak boleh produk lain Bukan jualan tidak di boleh. situ gitu, tapi spot Subangnya juga harus Harus ada. ada gitu. Nanti mungkin teman-teman SCH bisa bantu dorong juga nih ke pemerintah untuk bikin kebijakan-kebijakan itu, misalkan bikin Perda Ekraf, misalkan Perda UMKM. Amin. Amin. Karena Itu kan juga UKM juga kita masuk dorong di gitu. dalam kategori di Ekraf itu sendiri kan, Ya. UKM itu juga gitu kan.
Itu bisa lebih bareng-bareng lah kita ngebangun ekosistem untuk UKM ataupun teman-teman aircraft juga bisa lebih ya siapa tahu menjadi sebuah profesi gitu, tidak hanya sebatas hobi ya, gitu betul. kan. Jadi skalanya udah mikirnya skala bisnis, cuan lah, duit. Cuan, Ya. ya, oke. Tweet lah, tweet. Ujung-ujung nama duit. Ujungnya Udah. Harus gitu teman-teman aircraft mah. Di rumah Black. Oke. Ya, jadi gitu akhir nama eta, Bi. Jadi ujung-ujungnya duit. Ujung-ujung nama duit, pesan Ujung-ujung nama terakhir duit, nama eta. gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan dengan UMKM dan Plut, Bi. Plut. Hashtagnya rumah UMKM. UMKM. Jadi rumah keluarga lah yuk bareng-bareng gitu. Nah, gitu. Jadi Kalau media pendekatannya apa profesional kan jadi kaku ya gitu. Kalau udah jadi keluarga kan gampang. Betul. Jam sabar wae gampang dihubungi kan gitu. Kalau udah keluarga Rumah. gitu. Terus sharing. rumah. Terbuka ini. Terbuka Terbuka, gitu. weh. Ya Kalau udah udah jadi siapapun. rumah lah, jadi keluarga lah gitu. Jam 3 subuh nelpon. Arek gogoleran di situ bisa, ada rumah kan. Arek ngadal ngaliwat di situ bisa. Bapak balikan dah. Itu kan memang konsep kita gitu, rumah gitu. Rumah. Ya. Oke. Jadi makasih banyak Pak Budi, Siap, Pak Sandi. sama-sama Kang Lep. Sama-sama, Makasih Pak juga Black. Sudah buat meluangkan waktunya. waktunya gitu kan. Jadi nanti bisa di sweep ya kita yang ke sana gitu. Oke, Boleh, siap ditunggu. Main-main. Naon? Mau tes produk. Oh, tes Tes produk yang tadi itu. Sekalian Kiripik bantu. kiripik kayak loba gitu. Nah, Wiskul teh, wiskul. Iya, nggak bantu itu. Foto. Foto produk. Foto produk. Supaya tes rasanya. Habiskan. Bisa nanti SCH bikin event itu. Oke, bisa. Foto produk Kita gratis. bikin event bareng lah ya. Foto Buat produk Subang lah. ya. Foto produk Outputnya kedepannya. ya. Outputnya ya Output nanti harus ya. ada dari Kita bisa obrolan jadi, dia. kolaborasinya ya. Betul. Lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak UMKM. Siap, Plut makasih juga, SCH. Terima kasih buat Siap. Subang Creative Center. Terima kasih buat Summer Cafe and Resto. The best Summer. Summer Cafe and Resto ya. siap. Abi silahkan. Ya, jangan lupa yang lagi merintis UMKM-nya itu datang aja ke Plut dan salam ke pemerintah. Oke. Siap.